Hey, persepak bolaan Indonesia, bola, bola, sepak bola Indonesia. Oke, halo, salam sehat selalu. Ketemu dengan saya Raisa Al-Fatir Heri bersama partner saya untuk berbicara saat ini, Dr. David Gunawan, spesialis saraf konsultan. Nah, hari ini kita akan ada topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan tentunya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat euforia jika kita berbicara tentang olahraga. Jadi ada banyak sekali jenis pertandingan yang tentunya meningkatkan rasa kesatuan kita, rasa kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Tapi ada beberapa pertanyaan sebenarnya, kenapa pada beberapa cabang olahraga tertentu prestasi dari atlet kita cenderung kurang gemilang dibandingkan yang lainnya. Mungkin kalau kita bicara tentang cabang olahraga bulu tangkis, badminton, prestasinya lumayan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang cabang olahraga yang lebih banyak menguras tenaga, contohnya kalau kita berbicara tentang sepak bola, kenapa ternyata negara kita masih kurang gemilang prestasinya di kancah mancanegara gitu. Jadi kita bakalan bahas ini kurang lebih selama beberapa menit ke depan bersama Dr. David Gunawan, spesialis saraf konsultan. Kita akan fokus terhadap seberapa penting sih hidrasi dalam olahraga, karena ternyata tubuh kita terbentuk dari kurang lebih 60% air, dan 60% air ini akan cenderung hilang ketika kita melakukan olahraga, kurang lebih beberapa persen dari 60% itu, sehingga perlu untuk diganti. Apakah hidrasi cairan ini berpengaruh juga terhadap prestasi atlet kita? Kita akan bicara langsung dengan Dr. David. Bagaimana Dr. David, apa kabar? Iya, saya kira kita perlu diskusikan ini untuk bagaimana cita-cita kita yang begitu lama ya, untuk prestasi, khususnya kita bicara olahraga berat ya, boleh dikata paling mahal ya, itu adalah persepak bolaan. Iya, dan fansnya paling banyak kalau di Indonesia. Oh iya, penontonnya juga terbanyak bola, itu iya. Penonton. Sehingga dari situ, dari sisi bisnis, sisi ini gengsinya satu negara itu olahraga sepak bola itu yang paling bergengsi. Nah, ya, betul. Kalau kita melihat di sini, kita sebagai orang medis ya perlu kita ini bukan ahli di bidang dokter olahraga, tetapi kaitannya dengan neurologi di sini kita menjadi penasaran gitu. Sebagaimana kita lihat dari pertandingan di Asia Tenggara saja ya, itu terdiri dari 11 negara, yang mana ada Brunei, Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Kalau kita lihat berapa dekade di sini, Indonesia itu dalam kurang lebih 2 dekade atau lebih, itu cuma pernah sekali runner up. Kita bicara bukan U19 atau U16 ya, kita bicara di tim intinya. Indonesia. Iya, kita ada piala AFF ya, Dok. Ya, piala AFF. Asia Tenggara itu ya. Ya, mungkin. Seingat saya masih ingat tuh masa-masa Indonesia masuk final. Saya lupa, kayaknya lagi kuliah waktu itu, sempat ikut nonton finalnya pada saat itu. Tapi memang runner up waktu itu ya. Kalau tidak salah juga itu di tahun 2010 di Desember itu. Desember 2010. Ya, kebetulan saya terbaring di rumah sakit gitu, lagi sakit ya. Jadi saya dilarang nonton, saya tahu itu finalnya. Iya. Ya, saya lupa Indonesia lawan siapa ya. Runner up Filipina. Malaysia kalau tidak salah, Dokter. Malaysia atau Filipina ya, pokoknya adalah. Malaysia atau Filipina ya. Iya kalau tidak salah 2010 Desember itu. Nah, itu ya gimana, padahal Indonesia itu sudah menang di babak pertama. Nah, saya perhatikan di babak pertama, sehingga mulai dari dasar itu nanti masuk di babak kedua dikejar, akhirnya skornya kita kalah. Jarang ada perpanjangan waktu, ditambah 2 kali 15 menit lagi. Pernah memang, tetapi tetap juga kita kalah. Jadi itu menjadi penasaran. Mengapa Indonesia selalu di babak pertama itu maksimal permainannya, kecepatannya, kontrolnya, ketepatan over bola bagus sekali.
refleksnya bagus sampai ke kotak penalti, masih tajam untuk nendang ke gawang lawan. Tetapi kalau sudah masuk ke babak kedua, aduh, di situ dikejar. Maka saya selalu katakan kalau Indonesia menang baru 2-0 di babak pertama, saya bilang ini bahaya dikejar. Rata-rata itu Indonesia di babak pertama 2-0 dia sudah menang, nanti paling tidak menjadi 2-2 atau dikejar menjadi 3-2. Itu karena apa? Ternyata kita perhatikan itu di babak kedua Indonesia selalu terjadi staminanya turun. Jadi mungkin di persepak bolaan negara-negara lain dia merahasiakan. Nah baru-baru ini kalau saya tidak salah di Piala Olimpiade itu ternyata mereka ada mengkonsumsi kayak gula-gula atau apa sambil dia ngunyah di sementara bermain. Di situ berarti ada kalori. Nah, kemudian kita di neurologi itu elektrolit sangat menentukan juga kekuatan otot. Iya, karena tanpa elektrolit yang seimbang pasti tidak terjadi hantaran saraf. Jadi hantaran listrik hantaran listrik untuk otot itu terganggu. Iya. Nah, sebagaimana ada kasus yang sering kita temukan di neurologi yang berkaitan dengan elektrolit, terutama dengan hipokalemi, periodic paralysis, di mana di situ hipokalemi, maka kekuatan otot itu bisa bergantung daripada berapa besar kaliumnya turun. Ya. Normalnya kan 3,5 sampai 4,5 kalau tidak salah ya. Itu kalau kurang dari 3,5 itu sudah agak kurang, apalagi kalau dia bawa 3. Itu sudah kekuatan menjadi kekuatan otot menurun sampai tinggal 80% kurang lebih. Nah kalau sudah turun sampai 2,5 kekuatan otot itu sisa 30-40%. Terjadi paralisis. Nah ini menjadi penasaran Dr. Raisa, spesialis neurologi. Iya, tadi kita terakhir ngomong tentang ini dok, tentang periode paralisis ya. Memang kalau misalnya kalium kurang, pada kasus periode paralisis kan yang dihambat jadinya kanal natrium. Jadi natrium tidak bisa masuk, tidak terjadi depolarisasi, akhirnya hantaran listrik juga tidak terjadi. Karena untuk kontraksi otot tentunya butuh hantaran listrik dari sel saraf dulu. Kalau misalnya tidak terjadi hantaran listrik, pasti otot juga tidak bisa berkontraksi. Sehingga kaitannya dengan stamina ya ototnya tidak akan cukup kuat untuk berlari. Apalagi di kasus sepak bola, kekuatan otot itu sangat menentukan dok ya. Betul. Dan itu konsentrasi juga. Bahkan kan betul. Kalau terjadi hipoelektrolit ya, natrium, kalium, klorida itu kalau semuanya turun itu justru bisa terjadi kejang. Dan juga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Nah sekarang kalau di tingkat olahraga itu, ya tentunya itu sampai lemas dan konsentrasi hilang, kemudian respon refleks. Sehingga itu di babak kedua Indonesia selalu, kalau sudah di kotak penalti menjadi bingung untuk penyelesaian akhir. Sehingga bisa gol. Karena fokusnya sudah terganggu dok ya. Terganggu. Dan selalu sering menendang itu suka meleset. Kalau di babak kedua ya, kalau babak pertama masih bagus Indonesia punya sepak bola itu. Masih tajam sekali. Sehingga saya bilang sebenarnya Indonesia luar biasa. Karena apa? Kita harus menghitung populasi penduduk juga. Indonesia di Asia Tenggara terbesar jumlah penduduk. Sehingga untuk mendapatkan bibit-bibit unggul, ya persentasenya harus lebih besar dong. Ketimbang negara-negara yang kecil seperti Singapura atau apa. Tapi di sini ada kayaknya kata kunci yang dirahasiakan. Ini perlu diadakan satu penelitian. Nah, baik sebelum kita masuk ke situ mungkin kita ulas dulu secara garis besar yang mana tadi Dr. Raisa spesialis neurologi bahwa itu tubuh kita mengandung 60%. Cairan otak cairan juga. intrasel, cairan ekstrasel, semuanya. Cairan intravaskular. Gitu. Betul. Jadi itu penting ada keseimbangan. Nah, itu
Nah ini kita harus menjaga supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah kalau terjadi dehidrasi dampaknya itu adalah suhu tubuh menjadi meningkat, denyut jantung juga meningkat, berat jenis dan osmolaritas daripada urina itu akan meningkat. Makanya biasanya warnanya berubah, urina itu menjadi kuning atau kuning kemerahan. Menjadi lebih pekat gitu dok ya. Itu berarti tanda daripada dehidrasi. Juga jadi sebenarnya fungsi cairan ini udah jelas dok ya dari sini ya. Berarti fungsi cairan itu mempertahankan suhu tubuh salah satunya dok ya? Ya, betul. Kemudian itu risiko daripada itu sampai yang paling berat ya, itu bisa terjadi ya head exhaustion, head cramp ya, rasa kram itu. Kemudian karena panas ya. Kemudian bisa juga heat stroke. Ini apalagi kalau olahraga di atas terik matahari. Itu bisa terjadi heat stroke, terjadi demam. Jadi kalau misalnya olahraga di terik matahari itu karena panas berlebih, jadinya pembuluh darah perifer itu melebar. Jadi karena pembuluh darah perifer melebar, jadinya aliran darah ke otak jadi berkurang juga gitu dok. Jadi bisa terjadi heat stroke. Bisa. Bahkan bisa sampai sinkop dok ya kalau misalnya berlebih kayak gini. Iya betul. Kepada jantung juga itu bahaya itu. Bisa terjadi tahikardi. Iya betul. Tahikardi dan biasanya bisa terjadi ekstrasistol. Bisa juga terjadi sudden death. Makanya banyak yang olahraga biasa yang lari apa sebagaimana kita lihat beberapa artis ya, dan suami dari artis terkenal BCL Angelina Sondak itu karena olahraga berat itu bisa terjadi, bisa saja head stroke yang bikin, bisa saja memang jantung terjadi henti mendadak karena bisa head yang karena panas tinggi, bisa juga karena keringat yang luar biasa keluar sehingga terjadi hipoelektrolit, hiponatremi, ya. Gangguan. Jadi kalau misalnya keluar keringat itu ini perlu ditekankan juga dok ya. Jadi kalau misalnya keringat keluar, yang keluar bukan cuma cairan, elektrolit juga jadinya keluar. Betul sekali. Biasanya 15 sampai per 20 menit itu sudah harus minum. Dan kalau minum jangan terus-terus yang isotonik. Isotonik artinya yang air tawar saja, ya, elektrolitnya yang tidak diperhatikan, kemudian kalori juga tidak diperhatikan. Ini perlu diperhatikan sebenarnya dok ya dalam cuaca panas, apalagi negara kita negara tropis, kalau misalnya panas sekali gitu dok. Betul. Jadinya penguapan evaporasi terjadi jauh lebih besar, apalagi dengan permukaan kulit yang lebih besar, pasti evaporasi juga jauh lebih besar sehingga kebutuhan cairan jadi meningkat. Kalau misalnya aktivitas sehari-hari kan paling 1,5 liter, tapi sering dengan pertambahan suhu, pertambahan aktivitas, apalagi kalau melakukan olahraga yang berat tiap hari, itu kebutuhan cairannya jadi meningkat. Seperti yang Dr. David bilang tadi, bisa sampai 12 liter per hari bahkan. Betul. Nah kalau kita lihat di sini, apabila kita hidrasi dalam artian kita rehidrasi, kita minum terus cairan isotonik, maka natrium ini bisa kurang dari normal. Batas bawah ini 135 milimol per liter. Itu dapat terjadi apabila melakukan hidrasi berlebihan, minum aja isotonik terus tanpa ada embel-embel cairan yang mengandung elektrolit. Ya, cairan yang mengandung elektrolit, misalnya di Indonesia ini bukan promosi, ya kurang lebih seperti Pocari Sweat ya. Itu ada kandungan elektrolitnya, ada kandungan karbohidratnya. Ya bisa yang lain-lain pula. Seperti yogurt, itu yogurt ada dia punya protein juga, ada lemaknya, ada elektrolitnya, ada vitaminnya. Jadi maksudnya pakai cairan yang mengandung elektrolit dok ya. Jadi jangan cuma sekedar air mineral, ada banyak minuman kemasan yang mengandung kandungan garam, natrium dan klorida yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengganti elektrolit yang hilang terutama pada olahraga berat. Betul. Nah, di sini kita lihat kalau kadar natrium itu menjadi kurang, salah satu gejala yang bisa muncul itu si atlet sendiri yang sementara masih olahraga.
keras itu bisa sakit kepala. Kemudian bisa disorientasi, dia mulai bingung. Sehingga kalau dia mau overall bola, temannya itu dia salah lihat itu. Karena bisa saja dia lihat bayangan. Nah sedangkan bola kalau kita lihat itu pengoperan bola itu hanya refleks. Melihat dari mata perifer ya, bukan mata penglihatan sentral yang titik pas di titiknya, tetapi bayangan yang dia lihat, dia tahu bahwa si A atau si B temannya ada. Itu refleks mengover-overnya itu tanpa harus kepalanya nengok siapa benar tidak si Dokter Raisa di sana saya over. Nggak perlu. Ada itu respon refleks dari bayangan visus perifer bahwa ini Dokter Raisa tak. Sebagaimana kita lihat itu persepak bolaan di Eropa ya terutama. Luar biasa lincahnya mereka tanpa harus melihat dengan penglihatan fokus sentral. Kalau istilahnya udah di luar kepala gitu. Di luar kepala seperti orang main piano. Jadi main bola itu harus seperti pemusik main piano tanpa harus melihat tuts. Sambil menyanyi lagi dia punya jari itu sudah refleksnya luar biasa. Orang menyanyi juga tidak ingat-ingat not baloknya, notasi notnya lah. Not angkanya enggak perlu. Dia nyanyi aja. Muncul itu notasi dengan otomatis. Itulah permainan bola harusnya begitu. Indonesia di babak pertama selalu bagus. Respon refleks. Terkontrol, terukur. Tetapi di babak kedua, selalu di babak kedua banyak yang blunder. Blunder salah over begitu. Dia kira temannya, salah over. Sampai ke kotak penalti, bingung bagaimana caranya menyelesaikan. Selalu susah sekali menyelesaikan. Padahal sudah dekat, tidak ada di depan dia punya lawan. Dia tendang miring. Itulah Indonesia. Nah dari sini kita perlu perhatikan agar persepak bolaan Indonesia harus betul-betul punya ahli. Ya. Ahli dokter olahraga yang benar-benar ahli menguasai hal ini dan dia harus terapkan. Itu. Tidak boleh cuma sekedar tensinya bagus, nadinya bagus, pernafasan bagus. Kalau ada terjadi benturan, tabrakan saat permainan terus ada cedera, hanya itu yang diurus. Salah. Ini dokter olahraganya harus spesifik. Nah di sini kita lihat ini bahayanya itu sudah ada disorientasi yang kita bilang bahkan bisa menyebabkan kematian itu. Jadi bahayanya itu hiponatremi. Ya, kalau dia hanya dehidrasi minum itu air tawar saja, air tawar melulu ya sebagai air mineral ya. Yang berlebih yang kadang sudah berkeringat banyak sekali di atas daripada 2% dari dia punya berat badan aja. Kalau dia bahkan kalau sudah 3%, 4%, disitulah yang berbahaya. Ada beberapa kali itu pertandingan bola di Eropa kan di mana yang tingkat dunia, sementara bermain jatuh di lapangan, prak, mati. Ada, terpaksa mayatnya digotong pada saat bertanding loh. Nah ini ya, kadang-kadang ini aritmia jantung ini berbahaya, ya, yang menyebabkan kematian. Hipertermia yang suhu tinggi, dia bisa juga mengganggu itu pencernaan, sehingga pencernaan bisa rasa tidak enak, kembung, bagaimana bisa bermain bola lagi dengan baik. Konsentrasinya sudah nggak bisa karena dia mengalami mual, kram perut, muntah. Iya, tadi saya cuma mau kasih tambahan itu tadi dok, yang dokter David bisa bilang tentang gejala-gejala seperti peningkatan denyut jantung, gejala-gejala gastrointestinal seperti nyeri ulu hati dan kawan-kawan, itu sebenarnya pada dasarnya karena olahraga itu mengaktifkan saraf yang kita sebut saraf simpatis. Jadi ketika saraf simpatis teraktivasi, akhirnya muncul beberapa gejala seperti yang telah disebutkan Dr. David tadi. Balap sepeda 24 jam atau lebih atau 950 km, atau seperti lomba lari 24 jam atau lebih atau 900 km. Ini kalau sudah sampai segini memang sudah luar biasa. Ya, banyak-banyak yang ini tidak perhatikan, dia paksa terus. Iya. Dia tidak menggantikan itu cairan dan
elektrolit dan karbohidratnya dia tidak gantikan. Sekarang kita lihat di sini bahwa caranya untuk sebelum bertanding. Nah, ini yang paling penting nih, Dok. Jadi saran-saran bagaimana kita bisa hidrasi. Ya. Sementara juga sebelum dan sesudah, tetapi selama pertandingan itu perlu ada. Makanya mereka sepak bola itu sering juga sementara bermain dia lari ke pinggir lapangan, dia minum kan? Iya, betul. Nah, kita tidak tahu sebelumnya. Iya. Jadi sebenarnya kita harus tahu diri sendiri saja, Dok ya. Jadi kalau misalnya sementara pertandingan atau sementara kita olahraga rasanya sudah ada tanda-tanda kita dehidrasi, misalnya suhu tubuh sudah meningkat dan sangat-sangat panas atau keringat ada rasa haus berlebih, juga, kemudian kita sudah kurang konsentrasi, kemudian kita sudah rasa lelah berlebih, itu berarti sudah tanda-tanda dehidrasi sehingga memang harus diganti cairannya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, jangan dipaksakan lanjut olahraga kalau misalnya belum diganti cairannya, gitu Dok ya. Oleh sebab itu tim medisnya, tim dokternya seharusnya membuat seminar-seminar secara rutin kepada atlet. Supaya atlet itu otomatis sudah terekam di dalam memorinya. Dan itu sudah otomatis dia bisa mengetahui dirinya. Sehingga dia mencari, dia ke pinggir. Ya kan? Kalau dia sudah terasa haus dan itu ya bisa saja isotonik tetapi dibarengi dengan yang punya kadar kalori. Kalau perlu jus buah. Iya, jadi kalau misalnya untuk penggantian kalori berarti kita kalau bisa diberikan yang langsung dicerna seperti teh manis, glukosanya turun, banyak yang minum susu, padahal minum susu untuk penggantian itu salah karena susu justru agak telat untuk dicerna. Jadi untuk pergantian kalori pada saat olahraga itu sangat disarankan glukosa yang langsung dicerna, minuman-minuman manis kayak gitu. Sebelum bertanding itu 5 sampai 7 cc per kilogram berat badan, itu sekitar 4 jam sebelum pertandingan sudah ada minum. Ya, minum. Jadi kalau berat badannya itu minimal kita minum misalnya tadi 70 kg, 5 kali 70 kg kurang lebih 350 cc. Tidak sekaligus diminum, bisa bertahap. Mungkin sampai 3 kali minum habis. Tapi 4 jam sebelumnya sudah mulai. Kemudian sisa 2 jam sebelumnya itu antara 3 sampai 5 cc per kilogram berat badan. Jadi kita kalau ambil minimalnya 3 saja, berarti kan tadi 70 berarti sekitar 210 cc dia harus minum. Ya. Kemudian ya tentu ada kalori kita masuk minimal kalau dia enggak pas repot kunyah lah atau bisa belah gula-gula biar per biji itu ada kalorinya. Kalau ada jus ya jus lah diminum. Nah di sini kita lihat cairan yang dianjurkan, ya kan? Dimana kalau olahraga yang pendek waktunya tidak panjang itu tidak terlalu terganggu. Buktinya sepak bola sampai 45 menit pertama itu kan masih tidak terganggu, tetapi sesudahnya itu ya. Kemudian kita lihat di sini ya disuruh tambahkan karbohidrat, elektrolit. Itu meningkatkan kriteria intensitas dan daya tahan tubuh, kemudian termasuk daya konsentrasi itu, fokus. Ya, untuk karbohidrat ini untuk energi di otot kita. Sudah tidak ada, hampir oralit lah selama bertanding di babak kedua minimal satu atau 2 bungkus di interval waktu aja dicampur. Ya kalau kita lihat di sini minum sebaiknya sebelum atau selama ada interval waktu paling tidak setiap 20 menit lah lari ke pinggir, minumlah satu cangkir kah, kurang lebih paling tidak 100 cc kah. Dan setelah menjalani aktivitas itu penting supaya kita punya fisik bisa kembali, otot kita bisa cepat kembali. Karena kalau tidak itu biasanya dibiarkan begitu maka keesokan harinya terjadi kelelahan, otot-otot menjadi nyeri. Kalau tiba-tiba 2 hari kemudian bertanding lagi, ya pasti dong mengganggu sekali kan.
Kalau kita lihat di sini bahwa ya penyajian karbohidrat itu yang mengandung ini yang 25 mg kalium, 100 mg natrium per 8 ons per sajian. Ya, termasuk yogurt itu sudah masuk kandungan ini, ada 4 itu. Ada lemak, ya, ada protein bahkan di yogurt. Karena melihat dari 2 dekade terakhir ini kita selalu kalah di stamina setelah masuk ke babak kedua. Nah, ini penting. Sebenarnya masing-masing pertandingan itu kan sudah ada spesialis kedokteran olahraganya juga, Dok. Ada, tetapi saya bingung, kelihatannya mereka tidak perhatikan hal-hal yang seperti ini. Mereka cuma perhatikan mungkin sebelum pertandingan saja. Ya, dia jaga mereka punya gizi. Ada ahli gizinya, tetapi di saat pertandingan dia tidak perhitungkan di mana keringat yang begitu luar biasa keluar itu, cairan tubuh, dan sekaligus juga tentu elektrolit juga ikut keluar, itu yang tidak diperhitungkan. Nah, bagaimana titipan kita untuk mereka-mereka supaya memperhatikan ini? Insya Allah saya kira, ya, apa yang kita duga selama ini, karena saya selalu kalau pertandingan sudah lawan di Asia Tenggara itu, saya cuma katakan, kalau apalagi sudah di atas 30 menit, saya tanya, berapa skor? 1-0 dokter. Saya bilang gitu. Kalau 1-0 Indonesia kalah. Saya langsung tinggalkan, saya pikir periksa pasien aja. Saya pulang. Setelah itu saya cek, Indonesia lawan siapa yang tadi? Skornya berapa? Aduh, betul, kalah 2-1. Dikejar di babak kedua ternyata. Apabila sampai terjadi perpanjangan masih skornya sama, akhirnya adu penalti, itu juga pengaruh. Konsentrasi untuk menendang masuk itu di penalti, ya. Saat penalti menjadi keraguan, ya, rasa ragu apa itu? Semua saya kira karbohidrat dan elektrolit pun itu mempengaruhi rasa percaya diri, konsentrasi, optimis itu menjadi berkurang. Sehingga kadang-kadang memang yang pemain inti pun bisa nendangnya salah, benar atau tidak, itu bisa saja ada berkaitan. Jadi sangat penting saya kira ini. Tidur juga harus cukup. Kalau tidur yang tidak cukup itu mengganggu juga pasti. Segalanya dia akan ganggu. Konsentrasi dalam kecepatan gerak, respon gerak, semua terganggu. Dr. Raisa, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu kita harapkan di dunia persepak bolaan, khususnya di Indonesia ini, semoga tips ini bisa membantu. Ya, terima kasih Dr. David. Terima kasih untuk teman-teman yang akan menonton video ini. Jadi semoga semua ilmu yang kami share bermanfaat. Teman-teman juga bisa mendapatkan masukan dari yang lain. Dan kalau bisa, jika ingin olahraga, dikonsultasikan juga ke petugas kesehatannya agar olahraganya bukan cuma sekedar olahraga keras saja, tapi olahraga yang betul-betul tepat dan bermanfaat, karena olahraga itu sangat bersifat individualistik, tergantung dari kondisi individu masing-masing. Terima kasih waktunya Dr. David. Senang sekali bisa sharing. Semoga ke depannya kita bisa sharing banyak ilmu lagi. Tentunya sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau mau mengikuti terus kita punya ini di YouTube kami, link YouTube itu di subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tombol notifikasi agar updatean dari kami akan selalu masuk ke dan di-share juga ke teman-temannya yang supaya mereka juga bisa mendapatkan tips-tips kami. Salam olahraga. Salam. Yang paling disegani di Asia. Yang paling disegani